Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Rasita Dewi dengan NIM 2403259. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan kelima tentang pengertian konsumsi. Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dan menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Sedangkan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang dialami oleh nilai-nilai Islam. Konsumsi secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemakaian barang hasil produksi, baik pakaian, makanan, dan lain-lain. Sedangkan pelakunya disebut sebagai konsumen. Konsumsi juga dapat diartikan sebagai setiap kegiatan memanfaatkan, menghabiskan kegunaan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidup. Menurut Manan, konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan atau penawaran kebutuhan konsumen yang kini telah diperhitungkan sebelumnya. Manan mengatakan semakin tinggi manusia memiliki jenjang peradabannya, maka akan semakin terkalahkan oleh kebutuhan fisiologis karena faktor-faktor psikologis, cita rasa seni, keangkuhan, dorongan untuk pamer. Semua faktor ini memainkan peran yang semakin dominan dalam menentukan bentuk lahirah dari kebutuhan-kebutuhan fisiologis seseorang. Dalam suatu masyarakat primitif, konsumsi karena kebutuhan sangat sederhana. Sebaliknya, peradaban modern telah menghasilkan kesederhanaan tersebut dengan berbagai kebutuhan. Pada dasarnya, manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, baik moral maupun material, baik kebutuhan penting maupun tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar dapat dijelaskan sebagai kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, baik itu konsumsi individu seperti makan, tempat tinggal, pakaian, maupun keperluan sosial seperti air minum, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Menurut Soyeri, setidaknya ada 3 kebutuhan pokok, primer, sekunder, tersier. Sedangkan menurut Irvi Nurdiana, konsumsi meliputi keperluan, kesenangan dan kemauan. Kesederhanaan dan kemauan diperbolehkan dengan syarat tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. Islam melihat perilaku konsumsi pada dasarnya dibangun atas 2 hal, yaitu kebutuhan dan kegunaan. Secara rasional, seseorang tidak akan mengkonsumsi semua barang bila tidak butuh dan mendapatkan manfaat darinya. 2 unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan konsumsi itu sendiri, karena ketika konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Tujuan konsumsi. Manusia mengkonsumsi suatu barang pastilah mempunyai tujuan tertentu. Tujuan konsumsi adalah rangka memenuhi kebutuhan manusia. Beberapa hal yang melandasi perilaku seseorang konsumen muslim adalah keterkaitan dengan tujuan konsumsi. Perekonomian Islam berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai panduan yang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat jelas kepada umat Islam. Dengan berdasar pada petunjuk-petunjuk tersebut, maka kegiatan ekonomi dalam Islam mempunyai tujuan agar manusia mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Segala sesuatu sumber daya yang ada di bumi ini diciptakan untuk manusia. Dalam kehidupan, manusia tidak akan mampu untuk menunaikan kewajiban ruhaniyah, spiritual, dan milia, material, tanpa terpenuhnya kebutuhan primer seperti makan, minum, dan tempat tinggal maupun keamanan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan elemen kehidupan manusia. Akan tetapi, presentasi kebutuhan yang dimiliki manusia sangat beragam. Terkadang muncul tindakan ekstrim dalam mengakses kebutuhan. Ada sebagian orang yang berlebihan dan memenuhi kebutuhan sehingga timbul sikap-sikap berlebihan. Sebaiknya ada juga yang mempunyai sifat dihir dalam pemenuhannya. Hal ini jelas berbeda dengan tujuan konsumsi dalam ekonomi konvensional yang didasarkan kepada pemenuhan kebutuhan hidup yang jumlahnya tidak terbatas dengan tujuan memperoleh kepuasan yang maksimal dengan menggunakan penghasilan yang jumlahnya terbatas. Tujuan konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, konsumsi bagi seorang muslim hanya sekadar perantara untuk menambah kekuatan
dalam menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini memiliki indikasi positif dalam kehidupannya. Seseorang muslim tidak akan merugikan dirinya sendiri di dunia maupun di akhirat, karena memberikan kesempatan pada dirinya untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya pada tingkat melampaui batas, membuatnya sibuk mengejar dan menikmati kesenangan dunia dan melalaikannya tugas utamanya dalam kehidupannya. Dalam Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib seseorang muslim, tidak bisa mengabadikannya dan merealisasikannya tujuan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan manusia, yaitu pengabdian sepenuhnya hanya kepadanya. Sedangkan dalam konsumsi konvensional, konsumsi diasumsikan selalu bertujuan untuk memenuhi kepuasan. Oleh karena itu, konsumen diasumsikan selalu mengingat tingkat kepuasan yang tinggi. Sementara dalam ekonomi Islam, konsumsi yang islami selalu berpedoman pada ajaran Islam. Seseorang muslim akan memperhatikan maslahah dalam kegiatan konsumsinya daripada utilitas, karena dalam Islam tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas melainkan kemaslahatan. Pencapaian maslahah merupakan tujuan dari syariat Islam. Menurut Hendrianto, ada 4 hal yang membedakan antara maslahah dengan utility, yaitu maslahah relatif, objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan. Ini ditentukan berdasarkan pertimbangan rasional, normatif, dan positif. Sedangkan dalam utilitas, orang mendasarkan pada kriteria yang bersifat subjektif, karenanya dapat berbeda di antara orang dengan satu orang lain. 2. Maslahah individual akan relatif konsisten dengan maslahah sosial, sementara utilitas individu sangat mungkin berbeda dengan utilitas sosial. Hal ini terjadi karena pada dasar penentuannya yang lebih objektif, sehingga lebih dibandingkan, dianalisis, dan disesuaikan antara satu orang dengan orang lain, antara individual dan sosial. Jika maslahah dijadikan tujuan dari seluruh pelaku ekonomi, yaitu produsen, konsumen, distributor, maka arah pembangunan ekonomi akan menuju pada titik yang sama, yaitu peningkatan kesejahteraan hidup. Ini akan berbeda dengan utilitas, di mana konsumen akan mengukurnya dari pemenuhan keinginannya, sementara produsen dan distributor yang mengukur dengan mengedepankan keuntungan yang diperolehnya. Masalah merupakan konsep yang lebih terukur. Ini dapat diperbandingkan sehingga lebih mudah disusun prioritas dan pentahapan dalam pemenuhannya. Hal ini akan mempermudah perencanaan, alokasi anggaran, serta pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, untuk mengukur tingkat utilitas dan membandingkannya antara satu orang dengan orang lain tidaklah karena bersifat relatif. Islam memperbolehkan seseorang muslim untuk menikmati berbagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disediakan untuk makhluknya di langit dan di bumi. Namun pembolehan ini dibatasi dengan tidak melampaui batas kewajaran yang menjurus kepada pemborosan. Konsumsi Islam harus menjadikan seseorang muslim ingat kepada yang Maha Pemberi rezeki, tidak boros, tidak kikir, dan tidak memasukkan ke dalam mulutnya dari sesuatu yang haram. Konsumsi Islam menjauhkan seorang muslim dari sifat egois, sehingga akan menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mendekati dirinya kepada penciptanya. Bersumber dari fitrah manusia yang suci, bersumber dari aturan-aturan agama. Aturan-aturan ini mengatur apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, bukan berdasarkan hasrat atau nafsu. Kalau manusia melakukan kegiatan konsumsi berdasarkan nafsu, maka nafsu akan cenderung untuk menolongnya kepada kejelekan. Sebaliknya, apabila berdasarkan fitnah, maka fitnah akan mendorongnya kepada kebaikan. Dalam konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan kebaikan sesuatu yang dikonsumsinya. Pada fuqaha menjadikan memakan hal yang baik ke dalam 4 tingkatan. Wajib yang mengkonsumsi sesuatu yang dapat menghindari diri dari kebinasaan dan tidak mengkonsumsi kalori ini padahal mampu akan berdampak dosa. Sunnah yang mengkonsumsi yang lebih dari kadar
yang menghindarkan diri dari kebinasaan dan menjadikan seorang muslim mampu sholat dan berdiri dan mudah berpuasa. Mubah yaitu sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang. Konsumsi yang melebihi batas kenyang yang dalam hal ini dapat dua pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada juga yang mengatakan haram. Prinsip-prinsip dasar konsumsi Islam. Dalam hal konsumsi, Al-Quran memberikan petunjuk yang sangat jelas dan mudah dipahami. Al-Quran menjelaskan dalam menggunakan barang-barang harus yang baik dan halal dan manfaat serta melarang untuk hidup terus melakukan kegiatan konsumsi untuk hal-hal yang tidak penting. Islam adalah agama yang memiliki keunikan yang tersendiri dalam hal syariat. Berbeda dengan sistem lainnya, Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat, tidak berlebihan, tidak juga keterlaluan. Karena dalam Al-Quran melarang perbuatan tabzir dan mubazir. Islam mengatur bahwa setiap muslim dalam berkonsumsi harus sejalan dengan prinsip konsumsi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, antara lain prinsip keadilan. Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, harus berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Dalam Islam, makanan yang dilarang untuk dikonsumsi adalah darah, bangkai daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Prinsip kebersihan. Berkonsumsi harus dengan sesuatu yang baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Oleh karena itu, tidak semua yang diperkenakan boleh dimakan dan diminum. Dalam semua keadaan atau setiap mengkonsumsi sesuatu harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak mengandung tidak kotor atau najis, dan tidak menjijikkan sehingga merusak selera. Prinsip ini juga bermakna bahwa makan dan minum yang dikonsumsi bukan hal dari suap. 3. Prinsip sederhana. Islam memerintahkan manusia untuk lebih efisien dalam menggunakan pendapatnya dan tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya. Karena itu adalah perbuatan mubazir dan dapat merusak keseimbangan sosial, kesejahteraan, dan akan berakibat kemiskinan dan kehinaan. Hidup sederhana adalah tradisi Islam yang mulia, baik dalam membeli makanan, minuman, pakaian, rumah, dan segala apapun. Bahkan Rasulullah SAW melarang boros menggunakan air wudhu walaupun berada di sungai yang mengalir. Rasulullah SAW selalu makan dan minum tidak terlalu kenyang. Menurut beliau, pola makan ideal adalah sepertiga perut untuk makan, sepertiga lain untuk makan, dan sepertiga lain untuk bernafas. Pembagian ini penting karena dalam dunia media, orang yang kelebihan makanan saluran pernapasannya tersumbat juga rentan mengalami penumpukan penyakit dalam perut. Selain itu, konsumsi melebihi kapasitas lambung akan menyebabkan meningkatnya tingkat kesamaan lambung. Dampaknya, darah semakin deras mengalir ke saluran pencernaan yang menyebabkan aliran darah ke otak semakin sedikit, sehingga dapat menurunkan kemampuan berpikir otak. Dalam waktu jangka panjang, munculnya penyakit malas dan merusak organ-organ vital lainnya dalam tubuh. Prinsip kemurahan hati. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan yang ada di langit dan bumi untuk dimanfaatkan dan dikonsumsi ketika tidak membahayakan bagi dirinya, selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan dan beribadah kepada Allah. Prinsip moralitas. Berkonsumsi dilakukan dengan tujuan untuk peningkatan atau kemampuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim dianjurkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, makan dan mengucap syukur kepadanya setelah makan, yang artinya menghendaki keseimbangan nilai-nilai hidup material dan spiritual. Pesan moral dalam Al-Quran ini memberikan pelajaran bahwa pentingnya mengkonsumsi dengan cara yang baik sekaligus memberikan pemahaman sebaiknya. Artinya tidak diperbolehkan mengkonsumsi dengan cara yang batil. Cara yang batil jelas melanggar pesan moral yang ada dalam Al-Quran. Sedangkan menurut Luqman Hakim
Dalam buku Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam ada beberapa prinsip konsumsi bagi seorang muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perilaku sahabat prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1. Prinsip syariah, memperhatikan tujuan konsumsi. Perilaku konsumsi muslim dari segi tujuan tidak hanya mencapai kepuasan dari konsumsi barang, melainkan berfungsi ibadah dalam rangka mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperlihatkan kaidah ilmiah dalam berkonsumsi, seorang muslim harus memperhatikan prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan mengandung arti barang yang dikonsumsi harus bebas dari kotoran maupun penyakit. Demikian juga harus bebas dari kotoran maupun penyakit. Demikian juga harus menyehatkan, bernilai gizi, dan memiliki manfaat, tidak memiliki kemudaratan. Islam menjunjung tinggi kebersihan, bahkan berdasarkan hadis kebersihan merupakan bagian dari iman. Kaidah ilmiah juga memperhatikan prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengandung arti bahwa dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, yakni berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Memperhatikan bentuk konsumsi. Dari konsep ini, fungsi konsumsi muslim ini berbeda dengan prinsip konvensional yang bertujuan kepuasan maksimum, terlepas dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak, karena pada hakikatnya teori konvensional tidak mengenal Tuhan. Seorang muslim dilarang misalnya mengonsumsi bangkai daging, darah, minuman keras, narkotika, dan berjudi. 2. Prinsip kuantitas sederhana, tidak bermewah. Sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana, bersikap moderat antara boros dan kikir. Prinsip kesederhanaan maksudnya dalam berkonsumsi harus menghindari sikap berlebihan, karena sikap seperti itu adalah sikap yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesederhanaan merupakan salah satu sifat hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pengasih. Seperti 2. Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi. Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu salah satu aksiomatik ekonomi adalah bahwa pemasukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu, di mana permintaan menjadi bertambah jika pemasukan bertambah, dan permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun, disertai tetapnya faktor-faktor yang lain. 3. Prinsip prioritas. Prioritas atau urutan konsumsi alokasi harta menurut syariat Islam itu nafkah diri, istri, dan saudara. Nafkah diri, manusia diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan diri dan mendahulukannya atas pemenuhan kebutuhan orang lain. Nafkah istri. Nafkah harus dipenuhi suaminya karena ikatan dirinya kepada suaminya. Status istri telah menyebabkan ia telah diserahkan kepada suaminya. Konsekuensinya suamilah yang menanggung keperluannya. Nafkah kerabat. Wajibnya nafkah adalah karena adanya keharaman untuk memutuskan silaturahmi. Kerabat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu keturunan. Dalam kategori ini adalah mereka yang telah dewasa atau masih kecil, ayah ibu yang termasuk garis keturunan ke atas. Nafkah saudara laki-laki dan perempuan, serta semua kerabat yang masuk dalam kategori ini. Nafkah bagi pihak yang membantu istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Ketika ada seseorang yang membantu istri, maka nafkahnya menjadi tanggung jawab suami dan dari istri tersebut. Maka nafkahnya menjadi besarnya nafkah tergantung situasi dan kondisi atau kesepakatan, karena merupakan upah atau gaji dan pemenuhan kebutuhan pada binatang peliharaan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya yang mungkin yang mukmin adalah karunia berupa harta dan adanya semangat untuk membelajarkan harta itu di jalan yang dibenarkan oleh syariat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku konsumen Islam. Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula
Demikian pula dalam masalah ekonomi, Islam mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Islam telah mengatur jalan hidup manusia lewat Al-Quran dan Al-Hadis, supaya manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya. Pola konsumsi pada masa kini telah menekankan aspek pemenuhan keinginan material daripada aspek kebutuhan yang lain. Bahkan rasionalitas konsumen hanya dipandang dari sisi bagaimana ia memaksimalkan nilai guna dengan usaha yang paling minimal. Akibat dari rasionalitas konsumsi yang lebih mendukung individualisme dan self-interest, maka keseimbangan umum tidak dapat dicapai. Yang terjadi adalah munculnya berbagai ketimpangan dalam berbagai persoalan sosioekonomi, sehingga perlu adanya penerapan nilai-nilai dalam sektor konsumsi sehingga tidak membahayakan bagi keselamatan manusia itu sendiri. Menurut Dharmestha dan Hani Handoko, sebagaimana diikutip oleh Wasfiyatus Salihah, perilaku konsumen adalah kegiatan individu yang secara langsung terikat dalam mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan tersebut. Sedangkan James F. Angel et al. Seperti yang dikutip oleh Anwar Prabu Mangkunegara berpendapat bahwa perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomi, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, perilaku konsumen tidak hanya menyangkut perilaku makanan dan minum saja, tetapi juga perilaku ekonomi lainnya seperti membeli dan memakai baju, membeli dan memakai kendaraan, membeli dan memakai sepatu, dan sebagainya. Seorang Muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas beberapa pertimbangan. Manusia tidak berkuasa seperti mengatur detail dari permasalahan ekonomi masyarakat dan negara. Dalam konsep Islam, kebutuhan yang berhak membentuk pola konsumsi orang Muslim, di mana batas-batas fisik merefleksikan pola yang digunakan oleh seorang Muslim untuk melakukan aktivitas ekonomi, bukan dikarenakan pengaruh preferensi semata yang memperoleh pola konsumsi seorang Muslim. Keadaan ini akan menghindari pola hidup berlebih-lebihan, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga konsistennya dalam jangka panjang. Sebab pola konsumsi yang didasarkan atas kebutuhan akan menghindari diri pengaruh-pengaruh pola konsumsi yang tidak perlu. Perilaku berkonsumsi seorang Muslim diatur perannya sebagai makhluk sosial, maka berperilaku dikondisikan untuk saling menghargai dan menghormati orang lain yang perannya sama sebagai makhluk yang mempunyai kepentingan guna melebihi kebutuhan. Dalam pandangan Islam akan melihat bagaimana suasana psikologi orang lain. Dengan keadaan ini, maka Islam menjamin terbangunnya bangunan masyarakat yang berkeadilan. Makanan dan minuman yang berkontaminasi dengan unsur-unsur yang kotor dan najis akan berakibat buruk bagi kesehatan. Islam menganjurkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta mengandung unsur yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti vitamin, protein, dan mineral secara seimbang. Pada sisi lain, mengharamkan makanan seperti babi, anjing, darah, bangkai, dan binatang sembelihan yang disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minuman keras. Demikian, makanan dan minuman yang diperoleh dari hal-hal yang menyimpang antara Islam akan berakibat buruk secara rohani dan psikologi seseorang. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW mengatakan bahwa manakala seorang memasukkan dengan sengaja makanan yang haram ke dalam perutnya, ibarat seperti memasukkan bara api neraka ke dalam perutnya.
Hadis ini bisa dimaknai secara harfiah bahwa kelak di akhirat orang yang suka dan sengaja mengkonsumsi haram akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi hadis Nabi tersebut dimaknai perspektif psikologi sosial di mana orang mengkonsumsi makanan yang mengandung unsur yang haram akan berpengaruh secara psikologis terhadap perilaku dan karakter yang bersangkutan sehingga mendorong munculnya perilaku negatif dan destruktif baik terhadap pribadi maupun lingkungannya. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala, khalifatullah fil ard, agar dipergunakannya sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Salah satu pemanfaatan yang telah diberikan kepada khalifah adalah kegiatan ekonomi, dan lebih sempit dalam kegiatan konsumsi. Islam menyarankan kepada manusia untuk memakai dasar yang benar agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Manan menyatakan bahwa sumber hukum ekonomi Islam ada 4 macam: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Ijtihad. Kaidah konsumsi dalam Islam telah tegas dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dijelaskan bahwa seorang Muslim akan mencapai tingkat konsumsi yang baik atau mencapai kepuasan maksimal dalam konsumsi apabila konsumsi dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kamu berikan. Sesungguhnya pemborosan itu saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya. Makanlah dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta tidak berlebih-lebihan dan tidak kikir, dan adalah pembelanjaan di tengah-tengah antara lain di antara yang demikian. Adapun hadis Rasulullah SAW yang memberikan petunjuk dan arahan kepada umat muslim dalam melakukan konsumsinya di antara adalah makan dan minumlah, berpakaian dan bersedekahlah tanpa kecongkokan dan berlebihan, karena sesungguhnya Allah suka melihat nikmat atas hambanya. Hadis riwayat Ahmad nomor 6408. Jauhilah olehmu berfoya-foya, karena hamba-hamba Allah itu bukanlah orang-orang yang berfoya-foya. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis di atas dapat dijadikan dasar-dasar dan rujukan dalam membangun teori konsumen dan kepuasan konsumsi serta rasionalitas konsumsi. Dalam Islam, kepuasan optimal dapat diketahui dari pemerintah Nabi, yaitu untuk berhenti makan sebelum kenyang. Ketika seseorang menginginkan keberkahan, maka ia harus memulai untuk meraih keberkahan tersebut jauh sebelum mengkonsumsi dilakukan. Ia harus bekerja dengan cara yang baik, karena Islam mempertimbangkan proses yang halal dan sah sebelum akhirnya dibelanjakan untuk suatu barang dan jasa dengan cara yang baik pula. Untuk lebih jelasnya tentang pendapatnya seseorang, Adi Warman Akari menjelaskan bahwa dalam ekonomi konvensional ada suatu bahasan tentang konsumsi intertemporal, yaitu konsumsi yang dilakukan dalam 2 waktu, yaitu masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan adalah penjumlahan konsumsi tabungan yang secara matematis ditulis sebagai berikut. Adapun konsumsi intertemporal dalam Islam seperti yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, yang maknanya adalah harta yang kamu miliki adalah apa yang kamu makan dan apa yang telah kamu infakkan. Secara grafis, hal ini seharusnya digambarkan dengan 3 dimensi. Namun, untuk kemudahan penyajian, yaitu dengan 2 dimensi. Dapat digarisbawahi bahwa konsumsi seorang muslim
haruslah membawa kemaslahatan bagi dirinya dan juga orang lain di sekitarnya. Hal ini ditegaskan dengan adanya konsep final spending yang merupakan representasi dari suatu hadis Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya harta seseorang adalah yang ia makan dan ia infakkan. Dalam konteks ekonomi global yang ditandai dengan konsumerisme dan materialisme, konsep konsumsi Islam menawarkan alternatif yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Beberapa kontribusi konsep konsumsi Islam dalam ekonomi global antara lain kritik terhadap konsumerisme. Konsep konsumsi Islam mengkritik budaya konsumerisme yang mendorong konsumsi berlebihan dan tidak memperhatikan aspek etika keterlanjutan. Ethical consumption. Konsumsi Islam mempromosikan konsumsi etis yang memperlihatkan aspek keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Sustainable development. Prinsip kesederhanaan dan penghindaran pemborosan sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menjadi agenda global. Financial inclusion. Konsep konsumsi Islam yang menekankan keadilan dan berbagai mendorong inklusi keuangan bagi kelompok marginal yang sering terabaikan dalam sistem ekonomi konvensional. Era globalisasi ditandai dengan meluasnya budaya konsumerisme yang mendorong pola konsumsi berlebihan. Tantangan ini diperparah dengan masifnya pemasaran iklan yang menciptakan kebutuhan konsumsi musim dihadapkan pada dilema antara mengikuti tren global atau tetap berpegang pada prinsip konsumsi Islam. Tantangan Islam adalah homogenisasi budaya global yang cenderung mengikis nilai-nilai lokal dan religius. Standarisasi produk dan gaya hidup global seringkali bertentangan dengan nilai-nilai konsumsi Islam yang menekankan kesederhanaan dan keberlanjutan. Perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam mengubah pola konsumsi masyarakat. E-commerce dan marketplace online memudahkan konsumsi untuk berbelanja kapan saja dan di mana saja, yang berpotensi mendorong konsumsi impulsif dan berlebihan. Konsumsi dengan utang. Hal ini bertentangan dengan prinsip konsumsi Islam yang mengajarkan konsumsi sesuai kemampuan dan menghindari utang untuk konsumsi yang bersifat tersier. Implementasi regulasi halal menghadapi tantangan dalam standarisasi sertifikat dan pengawasan produk halal, diverifikasi produk, dan kompleksitas rantai pasok global menyulitkan pelacakan status halal sesuai produk. Tantangan lain adalah keseimbangan pemahaman tentang konsep halal yang komprehensif. Banyak konsumen muslim yang hanya fokus pada aspek halal dalam makanan, namun mengabaikan aspek halal dalam transaksi finansial, hiburan, dan gaya hidup. Strategi mengatasi tantangan. Beberapa strategi untuk mengatasi tantangan implementasi konsumsi Islam di era modern antara lain: 1. Edukasi dan literasi konsumen. Meningkatkan pemahaman konsumen muslim tentang prinsip konsumsi Islam yang komprehensif melalui pendidikan formal dan informal. Penguatan regulasi dan sertifikat halal. Memperkuat sistem regulasi dan sertifikasi halal integrasi secara global untuk memudahkan konsumen muslim mengidentifikasi produk halal. Mengembangkan aplikasi dan teknologi pendukung. Memanfaatkan teknologi untuk membantu konsumen muslim menerapkan prinsip konsumsi lain, seperti aplikasi pendeteksi status halal, aplikasi pengelolaan keuangan syariah, dan platform e-commerce berbasis syariah. Mengkontekstualisasikan nilai-nilai konsumsi Islam dalam kehidupan modern untuk menunjukkan relevansi dan aplikabilitas prinsip tersebut di era global.
Sekian video dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.